Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika Pancasila. Kita akan mempelajari tentang bagaimana tantangan yang dihadapi Pancasila dari masa ke masa. Bagaimana beberapa oknum berusaha untuk merubah Pancasila. Supaya mudah, kita akan membaginya menjadi 4 masa. Pertama, di awal kemerdekaan, di tahun 1945 sampai 1959. Kemudian beralih ke masa Orde Lama, tahun 1959 sampai tahun 1966. Kemudian di masa Orde Baru, di tahun 1967 sampai 1998. Kemudian di masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Pada awal kemerdekaan ada 6 hal yang nanti akan kita bahas pada video kali ini. Bisa dilihat, bisa kalian baca sendiri di sini. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Kejadian pertama adalah pemberontakan PKI tahun 1948. PKI singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso di Madiun. Tujuannya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologikan komunis. Pemberontakan Darul Islam ini ditandai dengan didirikannya negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo. Tujuannya untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan ini termasuk ke dalam gerakan separatisme karena gerakan ini bertujuan mendirikan negara sendiri, dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumukil. Gerakan ini dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950, tetapi konfliknya masih berlanjut di Seram, di sebuah pulau, sampai Desember 1963. Yang selanjutnya, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Gerakan ini di Sumatera dan Sulawesi dilatar belakangi karena kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, gerakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westering pada tahun 1949. Bertujuan mempertahankan bentuk federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. RIS itu adalah Republik Indonesia Serikat. Oke, selanjutnya perubahan bentuk dari negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusinya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pada perjalanannya berhasil mengadakan pemilu pada tahun 1955. Tetapi anggota konstituante tersebut tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis dan menyebabkan keluarnya Dekret Presiden tahun 1959 yang berisi pembubaran badan konstituante. Kemudian berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara tetap Pancasila, tetapi lebih ke arah liberal. Sekarang kita berlanjut ke masa Orde Lama. Kalau tadi di awal kemerdekaan, sekarang masa Orde Lama yaitu di tahun 1959 sampai ke 1966. Oke, secara ringkas di masa ini terjadi penyimpangannya, yaitu presiden diangkat seumur hidup. Kedua, presiden membubarkan DPR hasil pemilu pada tahun 1955. Ketiga, presiden membentuk MPRS dan anggotanya terdiri dari DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden.
Jadi secara singkat, nilai demokratis dalam Pancasila dimaknai bukan berada pada rakyat, tetapi pada kekuasaan presiden secara pribadi. Ditambah lagi munculnya ideologi penggabungan, ideologi nasionalisme, agama, dan komunis atau Nasakom. Kemudian di akhir-akhir masa Orde Lama ini terjadi pula peristiwa G30 SPKI. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. 2 masa berikutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.